Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ma ba'du, hadirin jamaah majelis taklim yang berbahagia. Ada sebuah bahasan ya yang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani disebut dengan jazbah. Nah, jazbah itu sesuatu yang manusia itu ditarik ya, dan Allah itu Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makanya kalau kita membuka Al-Qur'anul Karim, yang mula-mula diajarkan Allah kepada kita apa? Yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nanti ada pembahasan bagaimana Bismillahirrahmanirrahim, insyaallah ya. Mudah-mudahan satu waktu kita. Tapi ini saya ingin mengisahkan sebuah fenomena di dalam kitab Futuhul Ghaib Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa kata beliau, seseorang itu tanpa sadar dalam hidupnya itu seringkali dijazbah Allah, ditarik oleh Allah untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini versi ilmu ma'rifatullah. Pada ilmu zahir syariat itu sebenarnya ada banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'anul Karim menjadikan manusia itu dijazbah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu misalnya ayat innal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Nah, ini nanti konteksnya kita bagaimana orang itu tanpa sadar berzikir la ilaha illallah ya. Saya ingin menjelaskan nanti pada konteks zikir nafs, zikir tentang diri manusia. Sesungguhnya innal mauta, kematian kalian, wal hayat, dan kehidupan kalian itu tidak lain adalah liyabluwakum, kalian itu akan merasakan, liyabluwakum, akan merasakan sekali. Apa yang dirasakan? Ujian-ujian daripada kehidupan itu sendiri. Ayyukum ahsanu amal, siapakah yang terbaik amalnya? Pada akhirnya manusia hidup kemudian mati, yang dihitung Allah itu adalah amal seseorang. Itulah yang paling muskir atau yang paling masuk akal, majhar Allah atau bukti Allah itu selalu memberikan pertolongannya kepada hambanya. Jadi ujian itu sebenarnya adalah pertolongan Allah kepada manusia. Dalam pandangan saya Abdul Qadir Jailani, nanti itu adalah sebagai suatu jazbah atau tarikan kasih sayang Allah kepada manusia pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Banyak sekali kita lihat ada orang yang karena kehidupan mereka, mohon maaf, misalnya kondisi kemiskinan harta menjadikan dia tanpa sadar teruji dengan kemiskinan itu. Di antara mereka ada yang sukses, itulah yang beruntung. Di antara yang tidak sukses malah ya mungkin tidak beruntung. Tapi kebanyakan insya Allah menjadikan mereka bisa merasakan nikmat-nikmat Allah, bisa merasakan kebesaran Allah dalam kemiskinan seseorang. Sehingga Nabi pernah mengatakan adyanul mukmin adalah fuqara. Jadi hiasan orang mukmin itulah kefakiran. Terserah bahasanya, apakah itu dalam konteks ingin membangun jiwa orang-orang fakir, tapi dalam konteks yang lain orang miskin dengan keujiannya banyak menjadikan mereka selalu banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada satu keringanan bagi mereka tidak memikirkan harta benda, melindungi harta benda, sehingga ada ruang kosong mereka untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu yang sifatnya menjadikan mereka justru selamat nanti di akhirat kelak. Ada lagi sesuatu yang baik bagi seseorang menimpa seseorang, kekayaan,
mungkin dia kaya, ada ruang kosong. Memang ruang terhimpitnya adalah ketika dia memelihara hartanya, melindungi hartanya sedemikian rupa. Tapi ketika dia sudah berulang-ulang mengulangi itu, tetap saja mungkin sebagian hilang. Akhirnya timbul kesadaran, ada kekuasaan di balik dari semua ini. Atau dia rasakan bahwa nikmat yang dirasakan diterimanya ini sudah jauh melebihi daripada kapasitas dia berusaha mendapatkannya. Tapi justru lebih luas lagi dari apa yang dia usahakan. Niatnya mendapatkan rezeki 1 miliar, tapi ternyata dia mendapatkan rezeki 10 miliar atau 5 miliar. Ini suatu yang jazbah, di mana Allah mengingatkan kepadanya bahwa ada yang memberi, ada yang mendorongnya yang untuk mendapatkan anugerah itu. Ada yang memberikan langsung anugerah itu, bukan karena ikhtiar dan kekuasaan dirinya. Ini adalah satu ruang di mana Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini luar biasa. Sebuah kehidupan berkota seperti sekarang Al-Mudun ya, Mudun. Jamak dari Madinah kota ya. Mudun ini penduduk yang memiliki peradaban kota. Selama ini kebanyakan orang hidup di kota terhindar dari berbagai musibah. Padahal spek daripada alam semesta itu selalu melakukan perubahan-perubahan. Nanti banjir, nanti ada gunung meletus, nanti ada apa dan sebagainya musibah. Siklus-siklus yang terjadi setiap masa. Yang manusia masyarakat perkotaan dapat terlindungi dari keadaan-keadaan itu. Artinya di sinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran bagaimana betapa luar biasanya bantuan Allah kepada diri manusia. Di mana manusia memiliki akal, diciptakan Allah. Bayangkan kalau manusia tidak punya akal, maka pastilah dia akan kebingungan menghadapi kehidupan dunia ini. Jadi akal itu adalah rezeki bagi manusia. Akal itu adalah anugerah yang sangat besar pada diri manusia. Samping akal ada lagi ilmu di alam semesta ini yang diberikan Allah kepada manusia. Subhanallah. Sehingga manusia dapat hidup di kehidupan meskipun dia masih kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia masih tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, pun tetap dikasih sayangi Allah, diberikan Allah anugerah-anugerah kepada mereka. Jadi hampir setiap tatanan kehidupan kita ini menunjukkan sebuah kenyataan real bahwa Allah itu majhar. Nah, ini yang disebut dengan majhar ya. Allah itu mazhar dalam kehidupan kita. Bila kita dapat merasakan kenyataan-kenyataan itu. Nah, inilah di posisi manapun nanti mazhar itu diharapkan dapat dilihat oleh seorang syahid ya, penyaksi mazhar Allah, salik, orang-orang yang menuntut mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak yang dia perhatikan dari mazhar itu, makin indah bagi dirinya, dan tanpa sadar dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrun nafsi. Nah, ini mungkin dalam sebuah kehidupan episode bahwa banyak orang yang mungkin tidak belajar agama, tidak orang muslim ya, tidak menambah lagi ilmu agama mereka, tidak lagi mereka ikut pengajian, barang kadang-kadang malah malas, kadang-kadang hidup dengan suatu kan. Dia akan tetap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tetap di hadapannya akan ada Allah Subhanahu wa taala. Fa'inna matwalu pasamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, kamu akan bertemu dengan Allah. Sekafir-kafirnya kamu, ataupun semunafik-munafik diri kamu, Allah memperkenalkan dirinya kepada Anda dalam kehidupan hidup ini. Itu merupakan sebuah makna Ar-Rahman, Ar-Rahim. Makanya kita diucap dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim supaya kita paham. Nah, inilah orang pandangan batin ya, pandangan ahli marifat terhadap masalah pemaknaan makna Bismillahirrahmanirrahim secara batin. Jangan hanya dipahami dalam konteks kalau dalam konteks ilmu ma'rifatullah, ini adalah jazbah Allah, tarikan Allah kepada hidup manusia agar mereka tetap ya kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh, bertawakal dan mengadu nasib hidupnya pada Bismillahirrahmanirrahim.
Ada orang punya keluarga, kemudian keluarganya ditolong sakit, kalau ditolongnya karena miskin, saudaranya miskin, sebagian ditolongnya, dia sampai menjual kendaraannya, mungkin menjual apa, mungkin untuk membantu saudaranya untuk hidup. Ini sebuah kenyataan real, bahwa dia harus menolong. Disitulah timbul pikirannya. Nanti yang menolong dia siapa? Situ ada gambaran, kalau dia ada cenderung kepada Allah, dia akan ingat, pasti Allah nanti akan menolongku, gitu kan. Nah, dengan menolong orang lain, Allah akan menolongku. Maka ini tanpa sadar adalah mengingatkan pada diri seseorang, atau zikir nafsi pada seseorang, sehingga seseorang menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kehidupan ini menjadikan seorang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir semua lini, semua keadaan. Inilah makna Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hanya dimaknai johirnya saja. Orang memaknai jahir ya Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bagaimana? Nah, ya sudah diamalkan aja hadis Nabi. Misalnya hadis Nabi, tiap sesuatu dimulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau setiap memulai sesuatu dengan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang yang memahami johir. Ini orang memahami johir. Nah, pada batinnya Bismillahirrahmanirrahim itu setiap detik dan setiap saat itu ada makna Bismillahirrahmanirrahim. Itulah dalam, jadi sehingga dia tidak tertulis, dia tidak terpikirkan, dia tidak sekedar diucapkan, tapi memiliki sebuah kesadaran terhadap makna Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira mudah-mudahan ada manfaatnya perolehan ini, justifikasi pemahaman tentang Bismillahirrahmanirrahim sebagai zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.